ternyata keris Empu Gandring yang terkubur di kawah Gunung Kelut meletus hebat sejak Kamis malam lalu, 13/2, sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Abu vulkaniknya menyebar hingga sampai ke Bandung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, NTB. 3 orang tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh lantaran terkena abu vulkanik gunung yang terletak di Kediri, Jawa Timur tersebut. Gunung Kelut memiliki legenda yang panjang di negeri ini. Saat Kerajaan Majapahit berjaya, Gunung Kelut juga sempat meletus. Letusan Kelut menjadi perhatian raja terbesar Kerajaan Majapahit saat itu, Hayam Wuruk. Bahkan konon kawah Kelut dijadikan tempat memberangus aura jahat keris Empu Gandring oleh Raja Singosari saat itu, Wisnuwardana. Keris Empu Gandring sendiri terbuat dari bongkahan logam yang jatuh dari langit atau meteorit. Bongkahan logam itu diduga memiliki aura yang sangat jahat dan haus darah. Terbukti nyawa sang empu alias yang membuat keris Empu Gandring tewas oleh keris ini. Selain itu Empu Gandring juga menewaskan prajurit Keboijo, Ken Arok dan Anusapati. Setelah membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring, Tohjaya naik tahta menjadi Raja Singosari. Belum genap setahun menjabat sebagai Raja Singosari, Tohjaya tewas dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni yang merupakan anak Anusapati. Ranggawuni yang membalaskan dendam ayahnya tersebut akhirnya menjadi Raja Singosari dan bergelar Wisnuwardana 1248–1268. Di masa kepemimpinan Wisnuwardana inilah perseteruan antar keluarga dalam dinasti Rajasa berakhir. Wisnuwardana menikah dengan putri eks kerajaan Kadiri yang tamat riwayatnya setelah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari, berabad-abad silam. Jawa Dwipa, Pulau Jawa, dikisahkan selalu dalam kondisi tidak stabil. Daratannya terombang-ambing, timbul tenggelam terayun oleh gelombang samudra, kalangan dewata di kahyangan pusing 7 keliling. Hingga akhirnya muncul ide cemerlang dari Betara Guru, Jawa Dwipa harus diberi pemberat biar tidak terus terombang-ambing. Demikian ide cemerlang Betara Guru. Mahameru yang ada di Jambu Dwipa, India, harus dipindahkan ke Jawa Dwipa. Lanjut sang Betara menjelaskan gagasannya. Para dewata sepakat Gunung Mahameru dipindahkan ke Pulau Jawa. Namun dalam proses pemindahannya, bagian gunung berguguran di sepanjang perjalanan, hingga menjadi gunung-gunung lain di Jawa. Satu di antara gunung-gunung itu adalah Kamput Kelut. Sementara yang lainnya adalah Gunung Katong, Lawu, Wilis, Kawi, Arjunai, Arjuno, dan Gunung Kemukus, Welirang. Tubuh Mahameru diletakkan agak miring, menyandar pada Gunung Brahma, Bromo, hingga akhirnya menjadi Gunung Sumeru, Semeru, sedang puncak Mahameru didirikan, hingga menjadi Pawitra atau Gunung Penanggunan. Soal keberadaan Gunung Kelut, konon kawah gunung itu sebenarnya merupakan kuburan dari keris Empu Gandring. Meski kebenaran atas kisah ini masih perlu pembuktian, namun banyak warga yang terlanjur mempercayainya. Tapi sejarah mencatat betapa haus darahnya keris ciptaan Empu itu. Selain merenggut jiwa si penciptanya, Empu Gandring sendiri juga merenggut jiwa si pemesan, Ken Arok dan beberapa raja Singosari lainnya. Dikutip dari berbagai sumber. Terima kasih subscribe Barini Tips. Kerajaan Singosari, berabad-abad silam. Jawa Dwipa, Pulau Jawa, dikisahkan selalu dalam kondisi tidak stabil. Daratannya terombang-ambing, timbul tenggelam terayun oleh gelombang samudra, kalangan dewata di kahyangan pusing 7 keliling. Hingga akhirnya muncul ide cemerlang dari Betara Guru, Jawa Dwipa harus diberi pemberat biar tidak terus terombang-ambing. Demikian ide cemerlang Betara Guru.
Mahameru yang ada di Jambu Dwipa, India, harus dipindahkan ke Jawa Dwipa. Lanjut Sang Betara menjelaskan gagasannya. Para dewata sepakat Gunung Mahameru dipindahkan ke Pulau Jawa. Namun, dalam proses pemindahannya, bagian gunung berguguran di sepanjang perjalanan, hingga menjadi gunung-gunung lain di Jawa. Satu di antara gunung-gunung itu adalah Kamput, Kelut. Sementara yang lainnya adalah Gunung Katong, Lawu, Wilis, Kawi, Arjunai, Arjuno, dan Gunung Kemukus, Welirang. Tubuh Mahameru diletakkan agak miring, menyandar pada Gunung Brahma, Bromo, hingga akhirnya menjadi Gunung Sumeru, Semeru, sedang puncak Mahameru didirikan, hingga menjadi Pawitra atau Gunung Penanggunan. Soal keberadaan Gunung Tahta menjadi Raja Singosari, belum genap setahun menjabat sebagai Raja Singosari, Tohjaya tewas dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni yang merupakan anak Anusapati. Ranggawuni yang membalaskan dendam ayahnya tersebut akhirnya menjadi Raja Singosari dan bergelar Wisnuwardana 1248–1268. Di masa kepemimpinan Wisnuwardana inilah perseteruan antar keluarga dalam dinasti Rajasa berakhir. Wisnuwardana menikah dengan putri eks kerajaan Kadiri yang tamat riwayatnya setelah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Keris Empu Gandring yang terkubur di kawah Gunung Kelut. Gunung Kelut meletus hebat sejak Kamis malam lalu, 13/2, sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Abu vulkaniknya menyebar hingga sampai ke Bandung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, NTB. 3 orang tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh lantaran terkena abu vulkanik gunung yang terletak di Kediri, Jawa Timur tersebut. Gunung Kelut memiliki legenda yang panjang di negeri ini. Saat kerajaan Majapahit berjaya, Gunung Kelut juga sempat meletus. Letusan Kelut menjadi perhatian raja terbesar kerajaan Majapahit saat itu, Hayam Wuruk. Bahkan konon kawah Kelut dijadikan tempat memberangus aura jahat Keris Empu Gandring oleh Raja Singosari saat itu, Wisnuwardana. Keris Empu Gandring sendiri terbuat dari bongkahan logam yang jatuh dari langit atau meteorit. Bongkahan logam itu diduga memiliki aura yang sangat jahat dan haus darah. Terbukti nyawa sang empu alias yang membuat Keris Empu Gandring tewas oleh keris ini. Selain itu Empu Gandring juga menewaskan prajurit Keboijo, Ken Arok dan Anusapati. Setelah membunuh Anusapati dengan Keris Empu Gandring, Tohjaya naik